Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai Cucokar, apa kabar? Apa kabar semuanya? Senang sekali saya si Cisan ngeliatin hari ini bisa bikin video lagi. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Dan buat kalian yang sudah lama subscribe, minta maaf banget ya gue baru bikin video. But anyway, ini adalah sebuah konten baru. Yes, ini adalah review film-film. Oke, tapi sebelum saya ke review film di episode perdana ini, baru saja saya mendengar berita kalau misalkan Indonesia hari ini sudah mencapai rekor tertinggi di dunia untuk kasus positifnya. Oh my god, gue nggak ngerti harus bagaimana. Tapi oke, itu bukan tugas saya untuk memikirkan, tapi ini adalah tugas kita semuanya untuk just to be mindful terhadap hal-hal yang kamu lakukan setiap harinya untuk supaya mengurangi yang namanya spreading, penularan ya. Jadi of course my heart goes out to all the victims of the virus and for those who are still struggling with this virus. I hope you can make it, you can win it. Kita pasti bisa. Oke, dan sekarang kita langsung aja ke review perdana. Ini adalah review pertama di episode perdana Cisan Ngeliatin untuk review film-film. Semoga ini bisa menghibur kalian dan bisa meningkatkan imunitas ya. Harus bahagia, oke? Let's check this out. Oke, baiklah Cucoker, para Fujoshi, Fudanshi, khususnya para pecinta film-film bertemakan boys love. Episode review film perdana ini bisa dibilang untuk kalian banget ya kan. Film yang kali ini akan saya review berjudul One Summer Night. Ini adalah film bertemakan LGBT Korea yang dirilis tahun 2007 yang diproduksi oleh Lee Sang-woo. Oke, belum apa-apa film ini sudah diawali dengan adegan yang membuat para penontonnya merinding kelojotan. Yap, Young Jun yang diperankan oleh aktor Kim Tae Hoon dan Jae Sung yang diperankan oleh aktor Choi Jae Sung, dua tentara Korea Utara yang memadu kasih dan sedang berhubungan badan, sayangnya dipergoki oleh atasan di perbatasan tahun 2013 pada musim dingin. Adegan hubungan badannya bisa dibilang benar-benar frontal. Aku nggak tahu apakah ini yang namanya profesional, tapi yang jelas adegan tersebut bisa membuat para penontonnya jadi binal. Setelah ketahuan, akhirnya Young Jun ini memilih untuk melarikan diri ke Korea Selatan, meninggalkan Jae Sung sendirian. Memulai hidup baru di Korea Selatan dari bawah, Young Jun ini bekerja di restoran sebagai pembantu. Bisa dibilang kayak buruh cuci gitulah ya. Hidupnya tidak mudah, buktinya hampir 2 tahun sudah tinggal di Korea Selatan, masih aja susah dan tidak kunjung indah. Ditambah lagi Young Jun ini harus membiayai berondongnya yang bisa dibilang sifatnya tuh masih kekanak-kanakan, yang makin membuat hidupnya Young Jun makin berantakan. Berondong, yes, kalian gak salah dengar. Kalau Young Jun ini semenjak tinggal di Korea Selatan, dia punya pacar bernama Tae Kyu yang diperankan oleh aktor Shin Won Ho. Kehadiran berondongnya ini diharapkan bisa mengisi kesepian Young Jun pada saat dia mau memulai hidup baru di negara tersebut. Tapi lagi-lagi karena sifat kekanak-kanakan berondongnya, Young Jun ini justru kerap mendapatkan masalah. Sepertinya kayak suatu hari berondongnya ini suka main pistol-pistolan dan suka ngerjain, bahkan sengaja ini menembak mata dari salah seorang anak yang kemudian bapaknya itu nggak terima dan ini dijadikan alasan untuk memeras sejumlah uang dari Young Jun. Dan ditambah lagi berondongnya tuh suka kayak nggak tahu diri, kayak suka ngerengek, minta makan yang enak seperti daging, dimana daging ini adalah merupakan sebuah kebutuhan mewah untuk kondisi ekonomi Young Jun pada saat itu. Tapi karena saking sayangnya si Young Jun sama berondongnya, dia bahkan rela menjual dirinya hanya untuk bisa menuruti keinginan berondongnya yang suka makan enak. Sudah 2 tahun hidup melarat di Korea Selatan, punya berondong yang kekanak-kanakan, ditambah lagi dilema besar ketika cintanya dari masa lalu datang dari Korea Utara ke Korea Selatan. Yes, Jae Sung ini sengaja mencari Young Jun ke Korea Selatan, berharap bisa kembali menjalin cintanya yang hilang. Tapi justru adegan pertama kali mereka bertemu setelah lama tidak ketemu, ini Jae Sung malah ditampar seporete. Dan di sini gue nggak ngerti, jujur, gue nggak ngerti. Karena wajarnya sepasang kekasih yang terpisahkan oleh keadaan, kalau misalnya ketemu pasti kan kangen-kangenan, nangis apa segala macem. Gue nggak ngerti apakah si Jae Sung dulu waktu diajak lari ke Korea Selatan itu nggak mau apa bagaimana, karena jujur di sinopsis itu tidak dijelaskan. Dan di sini justru Young Jun malah menunjukkan sikap seolah-olah tidak menyimpan rasa apapun lagi terhadap Jae Sung. Atau ini adalah sebuah sikap dilema di mana dia dihadapkan pada dua cinta, antara si berondong yang gak tahu diri atau cinta lama yang sudah diakhiri tapi ingin kembali.
Meskipun sudah ditampar, dicuekin, Jae-sung ini tetap ngindili dan mengikuti Yungjun sampai ke kontrakan. Dan kebetulan pada saat itu si Taekyu, berondongnya Yungjun, ini lagi wajib militer. Jadi si Jae-sung ini tidak tahu kalau misalkan Yungjun udah punya pacar. Dan momen-momen pertama ketika akhirnya Jae-sung ini tahu kalau Yungjun sudah punya berondong adalah momen ketika Yungjun ini melarang Jae-sung untuk berhenti mengikutinya karena kemana-mana diikuti kan. Sampai akhirnya Yungjun ini pulang ke kontrakan dan langsung disambar bibirnya sama si berondong yang sudah menunggu di kontrakan sepulang dari wajib militer di depan mata Jae-sung. Dan di situ gue sebagai penonton sumpah jelek banget. Oh my god, sakit. Dan disitulah Jae-sung sadar selama ini semua make sense, jadi masuk akal kenapa Yungjun kok sikapnya seperti itu padahal lama tidak ketemu. Apakah dia sama sekali tidak ada rasa kangen-kangennya atau pengen mencicipi secelup dua celup? Karena mungkin aku yang sekarang bukan aku yang dulu ya kan, bolongannya lebih rapat apa bagaimana, tapi sama sekali tidak ada ketertarikan untuk mencicipi sama sekali. Nah inilah alasannya ini karena dia sudah punya yang baru. Di situ Jae-sung sadar kalau dia hanya masa lalu. Bahkan ini sih adegan paling gila menurut aku ya. Demi membuat Jae-sung berhenti berharap, Yungjun ini sengaja bercinta dengan berondongnya di depan pintu yang terbuka. Maksudnya sengaja dibuka pintunya di depan Jae-sung. Oh my god, padahal berondongnya udah ngerasa gak nyaman. Aduh ditutup dong yang ditutup. Tapi tetap itu benar-benar sengaja. Dan ini hancur lebur dong hatinya ya Wak. Dan ini seolah-olah itu Yungjun lagi ngasih tahu, hey, kamu itu cuma masa laluku dan ini berondong yang masih rapat adalah masa kiniku gitu. Jadi benar-benar kayak jelek banget di situ. Dan pada malam hari itu si berondong itu penasaran dan tanya-tanya kenapa mereka berdua bisa saling kenal. Tapi Jae-sung untungnya bisa menahan diri dan menutupi dan bilang kalau mereka berdua kenal pada saat belajar di Cina. Dan akhirnya Jae-sung pun ikut numpang di kontrakan tersebut. Selama ikut numpang di kontrakan tersebut, Jae-sung ini setiap hari mengikuti kemanapun Yungjun pergi. Dia melihat Yungjun sering diperas oleh bapak-bapak dari anak si korban jahil berondongnya. Bahkan Jae-sung ini melihat ketika Yungjun ini menjual diri demi mencukupi kebutuhan hidup bersama berondongnya yang suka makan enak itu. Jae-sung pun marah karena tidak nyangka kalau si Yungjun itu bisa melakukan sejauh itu dan langsung mengkonfrontirnya malam itu. Jauh-jauh dari Korea Utara ke sini cuma ngelentes. Emang dibeong berapa sih jari kucu-kucu hotahe cuma untuk memenuhi kebutuhan si berondong yang doyan ngewek? Mungkin ya kurang lebih seperti itulah ya. Soalnya Jae-sung ini lagi marah banget gara-gara si berondongnya Yungjun akhirnya terlibat dengan masalah-masalah tersebut gitu loh. Dan melihat begitu banyaknya masalah yang Yungjun hadapi, Jae-sung pun ini diam-diam membantu masalahnya satu persatu. Seperti kayak membayarkan uang pemerasan kepada bapak-bapak yang tukang palak itu. Tapi bantuan itu malah membuat Yungjun merasa berhutang budi. Dan sebagai gantinya Yungjun ini menawarkan diri untuk isap-isap manja sebagai gantinya dan menganggapnya Jae-sung ini sebagai kliennya. Dan di situ ada adegan-adegan benar-benar isap-isapan itu. Men, itu kelihatan banget. Itu barang itu kondal-kandil dan itu kecil banget lagi di situ. Oh my god. Gue nggak ngerti poin film ini tuh apa sebenarnya karena ini kan film mainstream bisa dinikmati siapapun ya. Tapi adegan-adegannya tuh benar-benar eksplisit, gue nggak ngerti. Oh my god, padahal film ini tanpa harus melakukan atau disensor kayak atau cuman kayak ya ala kadarnya lah ya, nggak seperti frontal begitu seperti bokep. Itu pun sebenarnya film ini udah oke gitu. Nggak perlu sampai hal-hal yang seperti itu ditunjukkan dengan jelas, apalagi itu kecil. Karena bantuannya disalahartikan, akhirnya Jae-sung ini merasa sekong hetong alias sakit hati lah ya Wak. Dan merasa tidak dianggap lagi, akhirnya Jae-sung ini memutuskan untuk pergi. Setelah Jae-sung pergi, Yungjun malah merasa bersalah dan kehilangan karena tidak berlaku baik selama Jae-sung di situ. Dia mengejar, dia mencari, tapi pada saat itu sebenarnya Jae-sung tuh tahu kalau si Yungjun ini mengejar, cuman dia bilang ya udahlah ikhlas aja. Dia akhirnya pergi dari kontrakan tersebut. Akhirnya datanglah hari di mana Taekyo ini si berondongnya harus kembali ke wajib militer lagi. Yungjun ini mengantar berondongnya ke perbatasan tapi mampir kayak ke sebuah areal permainan yang sudah tidak lama beroperasi gitu. Sudah lama tidak beroperasi. Nah pada saat itu Yungjun ini ngobrol haus ya kan. Akhirnya Yungjun ini izin untuk membeli air minum. Disitulah Yungjun melihat Jae-sung sedang berjalan sendirian. Terus akhirnya tangan Jae-sung ditarik, terus rambutnya bahannya diperhalus soalnya takut nanti dolarnya kuning ya. Rambutnya dipegang agak sedikit keras. Langsung bibirnya dicium basah.
Tuhan, tuh kan, adegan-adegan ini tersebar dari awal, tengah, sampai akhir tuh ada adegan-adegan di mana menurut aku film ini agak sedikit keterlaluan sih. Tapi ya kalau buat aku sih cukup membuat rahim aku itu bergejolak kalau melihat adegan-adegan seperti itu, ya kan? Dan pada saat ciuman itu, sayangnya si berondongnya melihat, yes, Taekyu itu akhirnya melihat ketika mereka sedang berciuman. Dan di situ Taekyu sadar kalau selama ini Taekyu dibohongi. Mereka itu adalah bukan hanya sahabat biasa, mereka memang ada apose-apose. Cuma Taekyu sama sekali, karena selama ini kan Taekyu tuh kayak inosen, dia tidak begitu terlalu mempedulikan situasi sekitar gitu. Jadi dia tidak tahu, ya percaya aja gitu. Tapi akhirnya di akhir Taekyu ini sadar. Setelah mereka berciuman, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke areal permainan. Gue gak ngerti apakah mereka pengen jujur ngomong seada-adanya atau gimana. Tapi yang jelas ketika mereka berada di areal permainan untuk menemui Taekyu, Taekyu sudah tidak ada di situ. Dia menghilang. Akhirnya mereka panik, mereka mencari kesana kemari tapi tidak ada. Akhirnya mereka kembali ke kontrakan. Yes, dan di kontrakan pun tidak ada. Di situ dia melihat akuarium sudah pecah. Nah ini gue gak ceritain dari awal ya. Di akuarium itu ada sebuah pistol yang memang tadinya untuk mainan Taekyu, tapi gara-gara Taekyu suka kayak jahil apa segala macam, akhirnya si pistol itu ditaruh di akuarium itu sama si Yungjun. Melihat akuariumnya yang pecah, pistolnya pun raib. Di situ Yungjun mengasumsikan kalau si Taekyu, si berondongnya ini, sudah mengetahui cerita yang sebenarnya. Yungjun pun panik dan meneruskan pencarian, dan di sini adalah puncak adegan dilema di mana Jae-sung ini mencoba menghentikan dan menghalangi Yungjun untuk mencari, bahkan sampai menyembah kaki, tapi Yungjun tetap memilih untuk mencari berondongnya. Kalau si berondongnya, dia kan terakhir lari dengan membawa pistol, ya mungkin ujung-ujungnya ya dia meninggal karena pistol tersebut lah ya. Kalau Yungjun ini kan dia lagi mencari berondongnya, tapi ini ada anak kecil yang matanya itu kena jahil si berondongnya. Dia itu kayak setiap bapaknya nagih sama si Yungjun kan suka kayak mengadakan perlawanan ya. Nah anak ini tuh akhirnya ujung-ujungnya dendam sama si Yungjun ini. Dan akhirnya di akhir-akhir si anak kecil inilah sepertinya yang kayaknya memukulkan batu di kepalanya, dan akhirnya Yungjun meninggal di situ. Nah, si Jae-sung ini yang akhirnya dia di scene terakhir itu tiba-tiba dia membuka jendela, membuka korden, dengan adanya seperti kayak matahari masuk, itu seperti membuka cakrawala baru, kehidupan baru di mana dia hidup sendirian di Korea Selatan, dan dia juga menunjukkan kalau di akhir-akhir itu dia belajar bahasa Korea. Sepertinya hanya dia aja yang tersisa, dia aja yang hidup di film ini gitu. Tapi ya jelas lah endingnya masih kurang kayak greget gitu ya. Tapi ya gitulah. Buat kalian yang mungkin belum pada nonton, terserah kalian mau nonton apa tidak, karena sepertinya dari awal sampai akhir ini adalah spoiler banget buat kalian yang belum nonton, karena ini juga bukan film baru juga. Kalau kalian mengaku Fudanshi sejati, sepertinya film ini adalah film yang a must to watch gitu, harus ditonton. Tapi sepertinya kalian udah nonton lah ya, karena masa sih kalian belum nonton seorang Fujoshi dan Fudanshi sejati, pasti udah nonton. Oke, baiklah, itu adalah review One Summer Night. Jadi buat kamu yang mungkin pengen nonton, jangan lupa untuk sediakan cemilan dan juga pasangan. Siapa tahu akan terjadi hal-hal yang kamu inginkan. Jangan sampai kamu hanya berakhir dengan bantal. Oke, kalau begitu si Jisan Wilatin pamit. Bye bye, sampai ketemu di review film berikutnya. Bye bye.